Ibu sekalian, ada dua pembicara lagi. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam bisa kita selesaikan presentasi dari para pembicara kita. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, tokoh nasional yang sudah banyak melalang buana, dan beliau ini beda dengan kita, beliau ini tokoh sangat senior ya di bidang perjuangan rakyat ya untuk kesejahteraan. Beliau adalah Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara ya, Pernusa. Nah, ini bisa kita lihat kiprah beliau yang cukup banyak ya di dalam perjuangan kesejahteraan rakyat ini. Dan beliau kita kenal juga dulu ya sebagai tim dari Bapak Jokowi yang dekat sekali dengan lingkaran istana, Pak Muldoko dan lain, sehingga apa aspirasi masyarakat kita ini nanti bisa lebih mudah ya jalurnya untuk kita perjuangkan, yaitu Bapak Kanjeng P. Norman Hadinegoro. Selamat bergabung Bapak KP Norman Hadinegoro. Sejak tadi sudah saya lihat memasuki ruang Zoom kita. Kami sapa kembali Bapak KP Norman Hadinegoro, Ketua Umum Pernusa ya, Perjuangan Rakyat Nusantara. Ya, sudah kelihatan. Yang mulia Pak Norman Hadinegoro, Pak KP Norman Hadinegoro, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu teman-teman senior ini, pakar-pakar di sini. Nama saya Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Saya adalah Ketua Umum Pernusa dan salah satu komisaris di BUMN. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang pertambangan, kita kan ingat kalau bicara tambang itu nggak semua orang bisa punya tambang. Pasti dia punya kedekatan dengan penguasa, dengan oknum. Itu sudah jelas. Itu sudah lagu umum dari zamannya Orde Baru sampai zamannya sekarang Pak Jokowi. Jadi gampang itu. Si A penguasa tambang ini sekian ribu hektar, si B sekian ribu hektar. Nah tentunya kenapa air-air ini timbul masalah? Nah ini yang harus kita cermati. Untung saya kalau ngomong itu di backup oleh media. Karena ada 60 media online itu di belakang saya. Kalau saya ngomong, saya ludah begini, keluarkan itu semua. Itu pasti nyaring itu bunyinya. Sampai ke istana. Ya. Jadi awal saya itu memberantas dulu mafia tanah. Itu di Sentul awalnya itu. Sentul, bagaimana Rocky Gerung, itu musuh bebuyutan saya itu. Tapi karena dia rakyat yang dijolimi oleh mafia-mafia ini, saya turun tangan. Saya menyatakan saya utusan khusus kepresidenan. Memang saya utusan khusus kepresidenan untuk Keraton Surakarta. Saya berani menggunakan itu karena saya juga akan demi untuk kepentingan rakyat. Nah ini. Jadi kalau saya melihat Pak, jadi kita bicara di sini sebenarnya ada yang kita lupa. Kita lupa sih, kemarin Bapak Presiden kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu, itu menyatakan pencabutan izin pertambangan itu ratusan ribuan itu izinnya itu yang dicabut. Kita perlu nggak bicara-bicara gini, nah kenapa dicabut? Ada apa? Sampai terakhir Bapak Presiden mengatakan tambang batu bara itu seenaknya yuk kirim ke luar negeri. Padahal untuk memasuk listrik aja setengah mati, biar pet. Nah, di mana letak rasionalnya itu di sini? Ya, ini perlu kita boleh Bapak dari kementerian mana itu nggak ada yang saya takutin. Kita sama-sama harus membenahi bangsa ini demi kepentingan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bumi, air digali untuk kepentingan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara tambang, Mbak, maaf ngomong ya,
Kalau Bapak ke Kalimantan, itu pasti nggak banyak orangnya. Bisa dihitung pakai jari, Pak. Siapa yang punya? Kalau Bapak juga datang ke Bangka. Jadi Bapak percuma ngomong-ngomong seperti ini. Yang harus kita benahi bagaimana tambang ini pemasukan untuk negara jelas, untuk rakyat juga jelas. Jangan lupa bahwa tambang-tambang itu yang mereka gali itu sudah merusak alam, udah merusak habitat hewan, ya kan? Udah itu tanah yang mereka kuasai itu ada tanah garapan, tanah adat masyarakat. Itu yang terjadi. Jangan lupa sebelum Indonesia merdeka ini, tanah itu sudah dikuasai oleh kesultanan-kesultanan, Pak. Kalau Bapak datang ke Kalimantan, itu tanah kesultanan semua. Itu alas dasarnya. Dipinjam sama kehutanan, dipinjam sama perhutani. Ya. Nah, inilah yang harus kita benahi ini. Di Agaria ini, saya selalu wanti-wanti. Yang namanya mafia itu, Pak, di Agaria pun juga mafianya tinggi. BPN. Orang hukum juga mafianya tinggi, notaris juga mafia. Jangan-jangan bapak-bapak ini bagian dari mafia itu, kita juga nggak tahu. Kita bicara koridor hukum, kita bicara apa, nggak ada. Di pengadilan pun juga mafia. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah rakyat kecil. Contoh di Kalimantan, berapa banyak itu kekayaan alam Kalimantan dikeruk. Apa hasil untuk masyarakat Kalimantan? Kan nggak ada. Datang ke Irian Jaya juga seperti itu. Ya jadi kita percuma lah. Ngomong tadi masalah tentang undang-undangnya. Benar, undangnya udah bagus. Udah gitu. Tapi oknumnya nggak bagus. Ya. Semua tambang-tambang di Indonesia bermasalah. Makanya tadi bapak-bapak tadi yang tadi studi kasus, yang tadi ke semen apa, itu bagian kecil dari masalah, Pak. Ada 1.000 lebih izin tambang itu dicabut oleh negara, oleh pemerintah. Ada apa? Nah, ini yang harus kita kaji, kita cari sistemnya. Ya, jadi saya tidak akan pernah takut kalau untuk bicara kebenaran, ya. Tentunya, ayo kita sama-sama studi kasus tadi sudah dikemukakan. Itu bagian kecil, ada yang lebih parah lagi, Pak. Tanah rakyat untuk transmigrasi, rakyat sudah datang ke sana, tiba-tiba sudah dikuasai oleh penambang. Sudah mendapat izin HGU-nya, izin apanya. Kan sadis itu. Nah, itu yang terjadi, ya, yang terjadi di Indonesia. Jadi mafia ini harus kita berantas, Pak. Jadi bukan tambang saja, yang lain, termasuk perkebunan, berapa banyak itu yang dicabut itu. Pertambangan apalagi. Nah, kita ingin tahu nanti ini apa yang akan terjadi ini. Ya, bahkan tambang batu bara saja, Pak Presiden jangan kirim ke luar negeri. Jangan barang mentah yang dikirim ke sana. Udah mulai teriak ribut mafia-mafia. Ya, sedangkan kita sendiri butuh batu bara itu sendiri. Masa listrik kita juga ketergantungan. Nah, ini satu contoh, Pak, studi kasus. Jadi kita mau ngomong apa, yang tadi saya lihat ada yang dari STM, dari apa, itu bicara umum kalau saya melihat itu. Dia tidak membicarakan, dia bicara prosedur. Maaf ngomong ya, saya kritiknya. Ya, bukan permasalahannya. Seharusnya tadi orang SDM tadi, apa orang dari mana itu, ada sekian ribu yang dicabut oleh negara. Itu yang kita bicarakan sekarang ini, Pak. Di mana letak kelemahannya? Mafianya itu di mana? Ya, kalau sudah bicara mafia, Pak, preman pun juga dipakai. Enggak cukup preman, dukun dia pakai. Ya, Pak ya, hati-hati ya. Jangan sampai yang namanya mafia, Pak, tanah kita sendiri yang kita nggak pernah jual, nggak pernah apa, tiba-tiba sudah beralih ke orang lain. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, ini saya berharap bapak-bapak di sini. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita bicara tentang masalah tentang tanah. Nggak usah takut, Pak. Saya langsung ke Presiden.
Ya, jadi nggak usah kita ngomong-ngomong berteori lagi. Action aja, tak, hukum action. Ya. Penemuan-penemuan ini kita untung tertolong oleh LSM dan segala macam. Ya, jadi kalau saya katakan tadi, kalau bicara tambang, siapa yang bermain di sana? Pejabat daerah, ya, menteri izin, main tuh dia di sama BPN, main tuh sama di atas kasta kusuk sini ke sana. Nah, begitu dapat izin, nggak digarap Pak, dijual. Itu yang terjadi. Dia nggak nambang, dia cari duit ke luar negeri. Ngumpul kekayaan ke luar negeri, itu yang terjadi, Pak. Jadi mohon kita buka melek mata. Jangan kita bicara teori-teori lagi, kita praktek. Kita cari hal-hal yang praktis. Ya, coba kita cari yang praktis bagaimana mafia-mafia ini dikurangi minimal. Ya. Itu belum tambang, apalagi perkebunan. Udah hutannya diambil, pohonnya diambil, dijual. Ya kan? Pura-pura dia tanam ini, kelapa sawit. Udah tuh hewannya udah lari kemana-mana itu. Ini yang terjadi, Pak. Jadi bukan saya anti tentang ini, tidak. Jadi memang ini yang terjadi. Ini zamannya Bapak Presiden, inilah berani ya. Sangat berani sekali. Mengambil tegas. Ya, sampai BPN pun juga nggak akan bisa bicara. Saya bilang, lu gudangnya mafia itu di BPN itu salah satu. Saya berani mengatakan seperti itu. Kalau Bapak datang ke Aceh, Bapak tanya di Aceh itu siapa yang punya itu di sana. Di itu pakai jari, Pak. Orang-orangnya si A, si B, si F. Kalau Bapak datang ke mana lagi? Ke Bangka, yang tambang timah, segala macam. Kalau nggak oknum, ya maaf ngomong, kalau nggak oknum pejabat, nggak mungkin rakyat kecil punya, Pak. Nah itu dari saya. Jadi saya minta teman-teman di sini, saudara-saudara saya ini melek mata. Ya, kita ini orang pergerakan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini kita semua bisa membantu Bapak Presiden untuk mencari jalan keluarnya ya tentang kemafiaan. Jadi mafia itu bukan tambang saja Pak, di mana-mana Pak. Ya, jadi sekarang tambang yang belum saya tahu, tadi belum saya dengar sampai sekarang dari awal ini. Berapa sih tambang yang dicabut oleh pemerintah? Presiden sendiri ngomong 1.000 lebih Pak itu dicabut izinnya. Kok kenapa nggak kita bicara di sini? Bicara studi kasus hanya 1-2, itu sangat kecil itu. Itu dari saya Pak. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro yang bersemangat dan memberikan paparan yang cukup bernas dan menggugah kita untuk melakukan aksi nyata, ya action, tentu nanti melalui bantuan beliau sebagai tokoh yang sudah banyak kita kenal di Indonesia ini yang menghubungkan kita melalui jalur pemerintah. Beliau luar biasa tadi sudah membongkar ya secara sangat mendasar di mana sebenarnya sarang-sarang ya mafia itu disebutkan lembaga-lembaganya dan bagaimana dampaknya. Nah, di awal tadi memang sudah kita dengarkan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia sekitar sebulan yang lalu, itu cukup panjang juga tadi pidato beliau yang menjelaskan tentang adanya pencabutan izin tambang karena izin tambang ini ya ini banyak lahannya yang ditelantarkan dan disalahgunakan. Nah ini luar biasa. Nanti ada pertanyaan juga untuk Bapak ini ya bagaimana solusi.